mumpung belum terlambat, cintai mereka, muliakan mereka. Wallahi ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho mereka, orang tua kita, murkanya pun sama. Gapai ridho mereka. Penyakit apa yang bisa menempel di badanmu kalau orang tua ridho? Siapa yang bisa membantai dirimu kalau dua orang tua minta selamat untuk anaknya? Wallahi tidak ada yang membahayakan dirimu kalau ridho mereka kau miliki. Di situ saya belajar. Iya ya, kasih orang tua itu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Mulai kita dipaksa dewasa oleh keadaan, mulai dipaksa kita oleh kondisi yang mengatakan, ya Allah, ternyata yang namanya orang tua itu, seburuk-buruknya orang tua telah menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan yang kita lakukan. 10 kesalahan yang anak lakukan, anak orang tua siapkan 11 maaf untuknya. 100 dosa yang anak lakukan, orang tua menyiapkan 101 maaf buat anaknya. Gak usah khawatir, kamu masih punya orang tua, temuin dia. Kamu yang benci sama orang tua kamu yang gak ngelihat kelebihan dia, sehingga membuat kamu masuk kelompok-kelompok yang gak jelas untuk bisa freedom, bebas dalam hidup, freestyle, gak ada yang ngatur dalam bergaya. Coba deh gini, kamu tuh turunan orang baik, insya Allah kamu baik ya. Wallahi akhi akhwati fillah, kita manusia ini gak bisa memilih takdir, dan gak bisa memilih takdir. Kalau seandainya saya bisa memilih takdir, mungkin kita akan memilih meminta jadi anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau minta jadi Rasul pun tidak mungkin. Si miskin pun berkata, kalau seandainya saya bisa memilih takdir, mungkin saya pengen jadi cucunya Nabi Daud, anaknya Sulaiman, betul. Cuma kan kita nggak bisa memilih takdir. Jadi saya ingat dulu sekitar hampir 10 tahun yang lalu, saya mulai belajar untuk empati, mengumpulkan anak-anak yang saya lihat memang banyak yang harus dibantu. Anak-anak yang dibuang di jalan, bayi yang ditinggal di rumah sakit, korban KDART, yang acap kali dipandang buruk oleh segelintir manusia ini. Ya, walaupun saya nggak kumpulkan di rumah saat itu, cuman respon pun ada, dan kita datangi mereka. Banyak orang yang mengatakan, Ustaz Suhan, Anda ini mengumpulkan orang yang nggak jelas nasabnya. Saya bilang, jaga lisan Anda lah. Ini anak nggak bisa milih takdir, dia juga pengen seperti kalian. Tapi saya punya Islam yang asik, agama yang Masya Allah, agama yang Rasul katakan al-amal bi khawatimiha, amalmu tergantung akhir bukan awal. Allah nggak peduli siapa kita dulu, Allah lihat siapa kita sekarang. Ini menjadi sebuah semangat bahwa ternyata memang betapa banyak kemuliaan yang datang dari sesuatu yang tak dipandang mulia. Bagaimana orang bisa tahu indahnya mutiara berkelas ini kalau nggak pernah merasakan bagaimana lumpur yang menutupi cangkang mutiara tersebut? Bagaimana kita bisa paham kelas berlian ini kalau kita nggak pernah tahu bongkahan intan yang pernah ada? Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu bahwa kemuliaan datang dari sesuatu yang memang Allah bikin mulia. Makanya manusia mana yang nggak punya masa lalu? Kita punya Rasul yang memiliki sahabat-sahabat yang punya masa lalu, betul. Tapi kaum mereka lihat kemuliaan yang Allah titipkan melalui mereka ini bisa menjadi sebuah sabab. Ternyata kesempurnaan itu dengan waktu dan ilmu. Tidak bisa orang langsung sempurna, dan memang tidak ada orang yang sempurna. Kita makhluk yang bernama manusia, keturunan Adam, yang demi Allah, Adam adalah manusia yang berbuat salah. Apalagi keturunannya, kullu bani Adam khata. Bahwa setiap anak Adam ini memiliki kesalahan. Jadi selama kita yakin kita turunan Adam, tolong ya, jangan pernah merasa suci walaupun nama kita suci. Nggak perlu merasa maksum walaupun kita turunan Haji Maksum. Karena nggak ada orang yang maksum, nggak ada orang yang suci. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan. Indahnya Islam ketika dikatakan bahwa wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha.
Ikuti perbuatan dosa dan maksiat yang kau lakukan, yang kau tak bisa meninggalkan dengan kebaikan. Karena kebaikan ini akan menghilangkan keburukan yang kita lakukan. Allahu Akbar. Kita orang yang mungkin berbuat kesalahan, cuma kan Allah masih kasih panjang umur kita untuk bisa menutupi kesalahan dengan kebaikan. Ini yang dimaksud. Cuma untuk menutupi kesalahan dengan kebaikan, kita butuh cara. Nah, sebelum terlambat, yuk kita belajar. Ada kebaikan yang Allah tebar, yang kadang orang nggak paham itu adalah kebaikan. Karena sifat manusia begini, bro. Manusia adalah makhluk kadang yang membenci sesuatu yang dia tidak ketahui. Manusia adalah makhluk yang mencintai sesuatu yang dia tidak ketahui. Atau manusia makhluk yang membenci sesuatu yang dia tidak ketahui. Entah kita di golongan yang mana. Mungkin masa lalu kita mencintai sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, kita mencintai narkoba, kita mencintai dunia hitam, kita mencintai sesuatu yang orang gak bakal mencintainya. Bahkan sampai ada orang yang jatuh cinta kepada orang yang Allah benci. Tenang sayang, walaupun semua orang membencimu, dunia menghardikmu, bahkan Allah pun membencimu, aku tetap mencintaimu. Ini love is blind. Cinta buta. Emang endingnya mau kemana? Ukuran Islam tuh Allah. Waktu bercerita, belajar kita mulai tentang cinta dan benci karena Allah. Ya, jadi kita akan buktikan bahwa Islam ini rahmatan lil. Islam ini nggak ada pengkhususan. Islam ini rahmatan lil. Cuma cara mendatangkan rahmatnya aja mungkin yang perlu dipahami dan dicari. Ya, jangan cuma ngayal rahmat kalau nggak tahu cara datangnya. Bagaimana memancing rahmat datang? Gampang, Ustaz. Siapin aja Coca-Cola gitu ya. Itu rahmat. Ini rahmat yang dari Allah langsung. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Allah yang mengatakan kebaikan, rahmat dalam bentuk kebaikan ini ihsan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan dengan cara yang baik? Jadi level kebaikan yang kita bakal dapat tergantung level iman kita. Nanti dah antum buka dari Quran tuh. Di surat Al-Ahzab ayat 35. Ada level manusia. Jadi kalau kita mau tahu level kita di mana, coba perhatiin tuh ayat. Ini bukan kata saya, ini Allah berfirman, Nabi bersabda. Saya cuma nyampein gitu ya. Jadi kalau mau komplain bawa dalil juga. Jangan menurut saya. Saya tahu Ustadz ngomong ayat dan saya paham itu hadis. Tapi menurut saya, siapa saya? Kan begitu. Ya boleh tuh. Jadi nanti kalau mau bantah sampein lagi ayat dan hadisnya. Jadi asik. Kita ini ilmiah. Karena Islam ini ilmiah. Semua berbau ilmu. Kul hatu burhanakum. Berikan dalil. Ya, kalau ada dalilnya kita samina wa ata'na. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Dia mau laki, dia mau perempuan, asal beriman. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Bicara sempurna, biar waktu dan ilmu yang menyempurnakan. Makanya sampaikan aja bro. Hidayah ini jobnya Allah. Ente denger nih kajian yang asik gitu ya. Terus pengen ngomong sama teman, ya sampein aja. Tapi ingat, jangan hakimi dia. Balighuani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun sejumlah, kata Rasul. Yang penting dariku, supaya ilmiah. Jangan menurut saya. Kalau menurut saya nanti ujung-ujungnya emosi. Ketika orang nggak paham, Rasul bersabda, bro. Tak ayatnya tak. Burung wain. Atau ngegas. Yang begini nih nggak minum madu, makan sarang gitu ya. Bukan begitu bahasa agama dong. Ya. Agama datang dengan cara yang baik, ya, dengan hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau ngedebat pun dengan cara yang ahsan. Hasan baik, ahsan kan terbaik. Ya kata orang bule mah more better lah dan lebih gitu ya.
Pokoknya yang lebih baik, kalau Hasan baik, Hasan lebih baik. Nah, jadi dirangkai itu kalimat. Sampai betul-betul dia sadar, iya, lihat levelnya. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khasina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, baru was shaimina was shaimat wal hafizina furjan wal hafizat wa dhakirin Allah katsiran wa dhakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Allah akan berikan kemuliaan berbentuk ampunan. Sekarang kita punya masa lalu, kita pengen berhijrah. Salah satu hikmah hijrah apa sih? Pengen diampunkan dosa kita sama Allah. Ya Allah, Ustaz, kalau ingat masa lalu, aduh, Masya Allah, andai ada time track, Ustaz, kembali ke masa lalu, saya pengen bayar berapa pun saya cari dananya. Saya pengen hapus itu masa lalu saya. Cuma kan sejarah telah tertulis, Tad. Masa lalu telah terukir, Tad. Kerut di kening ini menandakan lambang sejarah yang pernah saya rasakan, Tad. Sulit saya menghapusnya. Cuma kabar gembira dalam agama saya ini, orang yang bertobat seperti orang yang nggak berdosa. Berarti kan Allah ampunkan dia. Bagaimana cara minta ampun? Islam ajarkan. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah janji, Allah tambah ampunan, Allah tambahkan pahala yang besar. Gimana caranya, Ustaz? Karena umur ini makin hari makin kurang, bukan makin tambah. Allah pernah ciptakan manusia paling kuat di muka bumi ini siapa? Ada yang tahu? Fir'aun. Itu manusia paling kuat tuh. Dalam sejarah dia paling kuat. Makanya dia diutus nabi yang ke Firaun itu, nabi yang gak pinter ngomong, pinter mukul. Siapa? Musa. Masya Allah. Musa punya jubir namanya Harun, karena gak bisa ngomong, dia mah pelok, cadel. Orang sekarang bilang pelok. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa tuh, karena memang cadel. Musa nggak pintar ngomong, pintarnya mukul. Orang Kipti dipukul sekali mati langsung. Buat ngadepin siapa? Firaun. Ini Firaun nggak bisa pakai bahasa basi, harus pakai tangan. Nabinya aja pintar mukul. Tapi kata Allah apa? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Musa, Harun, temui itu Fir'aun. Ajak ngomong dengan bahasa yang lembut. Tetap dalam keadaan gak pinter ngomong, suruh ngomong yang lembut tuh Allah. Makanya kita mah belum selevel Firaun. Ya, dia mah mantan preman, Tat. Ya, sama Firaun masih kalah. Firaun bisa manah langit. Masya Allah. Firaun bisa bangun itu piramid. Sampai sekarang arsitek bingung lancipnya gimana caranya tuh. Sekarang ada alat bantu. Dulu mah gak ada, gimana ngelancipinnya tuh. Bingung orang. Udah Firaun mau orang hebat. Ya. Makanya dilawan Nabi Musa tuh. Musa vs Firaun, betul kan? Kalau di sosmed kan begitu sekarang, Musa vs Firaun. Ya semalam apa? Persib vs Arema. Ya, ini lawan nih. Masya Allah, terjadilah pertempuran antara Fir'aun yang Allah ciptakan dengan lawan tanding yang Allah ciptakan bernama Musa. Saking kuatnya Fir'aun, itu Fir'aun lawan Musa, menang mana? Menang mana? Nggak apa-apa, jujur aja, menang mana? Fir'aun. Musa dari mana? Yang dikejar Musa apa Fir'aun? Musa. Yang kalah siapa? Jangan malu-malu, Musa. Fir'aun menang. Allah tolong Musa. Lemparkan tongkatmu, terbelah laut tuh. Musa diperintahkan nyebrangin. Salahnya Fir'aun yang ngejar tuh. Musa selamat, Allah balikin ke laut, mati itu Fir'aun. Ya, ini menandakan bahwa orang kuat pun mati, Fir'aun pun mati. Allah
Allah ciptakan orang paling kuat ini pun mati. Nah kita kan nggak selevel sama Fir'aun. Tapi kalau Fir'aun yang lebih kuat dari kita aja mati, apalagi kita. Nah kalau sudah mati ini apa yang kita bawa nanti? Ini yang membuat saya bergetar hati saya. Aduh ya Allah, ini sebelum terlambat gimana ya Allah? Karena kan kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Kita nggak pernah tahu kematian bakal mendatangi kita. Kafa bil mautin nasiha, cukup maut sebagai nasihat. Lebih dari itu Ustaz, ini kadang-kadang yang membuat saya sedih lagi Ustaz. Setelah saya tahu ternyata waktu yang singkat ini kalau pengen dikasih keberkahan oleh Allah, ya keberkahan Allah itu adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah ini ada di ridho orang tua Ustaz. Aduh masa lalu Ustaz, ya Allah, ini dunia, mungkin dunia hitam ini membuat saya nggak bisa lembut sama orang tua saya. Masa lalu saya yang buruk Ustaz, ya Allah, pengen mengulang masa lalu. Ya Allah, apalagi setelah saya dengar ada ceramah tentang ada dua pemandangan paling indah di muka bumi ini Ustaz. Yang pertama, menatap Ka'bah. Apakah mungkin orang seperti saya ini bisa menatap Ka'bah Ustaz? Allahu Akbar. Ka'bah itu milik Allah, bukan milik Ustaz. Jadi jangan sampai menganggap bahwa Ustaz melarang atau begitu, tidak. Karena Ka'bah ini milik Allah. Allah yang bakal undang tamunya. Selama talbiyah dikatakan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selama talbiyah itu enggak berubah, siapapun berhak mengatakan itu. Labaik Allahumma labaik, ku datangi panggilanmu ya Allah. Labaik la syarika laka labaik, ku datangi panggilanmu ya Allah tanpa ada kesyirikan. Innal hamda, segala puji, wan ni'mata, segala nikmat, laka wal mulk, kerajaan milikmu ya Allah. La syarika lak, takkan pernah ku berbuat syirik padamu ya Allah. Iya Ustaz, menatap Ka'bah Ustaz, ya Allah, pemandangan paling indah di muka bumi, betul? Ya, orang boleh berbeda suku bangsa, berbeda pemahaman, berbeda mazhab, tapi kalau sudah di Ka'bah semua akur Ustaz. Ini yang bikin akur bukan orang tapi Islam itu sendiri Ustaz. Masya Allah. Dan pemandangan yang paling indah kedua itu yang saya dengar katanya Ustaz, menatap wajah orang tua sendiri Ustaz. Ya Allah, ya Allah, adakah waktu yang layak untuk saya mendatanginya Ustaz? Masa lalu saya ini membuat dia benci. Masa lalu saya ini membuat saya tidak suka sama dia Ustaz. Apalah alasannya? Karena macam-macam. Ada anak dikecewakan sama orang tua, ada orang tua dikecewakan sama anak. Ya kadang-kadang begitulah hidup. Allah ciptakan ini orang tua bermanfaat buat anak, atau anak bermanfaat buat orang tua. Biasanya kondisi rasa yang seperti ini timbul nih ketika sempurna usia kita. Ya walaupun sekarang kondisinya kita nggak bisa nebak orang dewasa usia berapa. Dulu zaman saya masih muda, yang namanya balik itu nggak mungkin di bawah 15 tahun dah. Ya, ke 70-an, 80-an orang balik itu di bawah, di atas 15 tahun. Sekarang anak sekarang 9 tahun bisa memperkosa. Ya, kita nggak ngomong umur pas, tapi ada ayat nanti antum bisa baca di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu. Ayat yang mengabarkan tentang kesempurnaan usia. Falamma balagha asuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati litubti ilaik wa inni minal muslimin. Masyaallah. Ini ayat kalau antum paham ya Allah, sampai ulama mengatakan nih doa yang dibaca menjelang usia 40. Mungkin teman-teman di sini semua nggak semua usia 40 ya. Tapi buat yang sudah mengarah kepada usia 40 ini berasa, atau yang sudah lebih berasa. Karena bahasa Allah ini lembut banget. Kata Allah, "Falamma balagha asuddah." Dan ketika sampailah dia sempurna di usianya. Artinya matang dia menghadapi kehidupan. Dia matang, dia tahu, ya Allah Ustaz, apa yang saya belum rasakan Ustaz? Cuma mati yang saya belum rasakan Ustaz. Dosa apa yang tidak saya lakukan?
Setan juga keder sama setan. Maka orang bilang saya mat setan. Oh, mas setan. Aduh, kalau ingat itu ya Allah. Sempurna umur. Wa balagu arba'ina sanatan, Allah katakan, dan kesempurnaan tersebut enggak lebih dari 40 tahun biasanya. Ya. Sampai umur 40 itu sempurna. Umur 40, umur di mana manusia ini mulai melo nih. Ya, saya suka katakan bahkan obrolan kita aja beda. Umur 40 beda sudah. Ya. Masa kanak-kanak perasaan baru kemarin ya. Kita balita umur 5 sampai 7 tahun tuh yang diomongin ya. Ya dikit-dikit, ini punya aku lagi, jangan punya aku. 7 tahun ke bawah balita kan. Sampai mulai masa kanak-kanak ya, 7 sampai 10 tahun mulainya. Dikit-dikit kalau ngomong dari bapakku lagi, oh mamaku yang kasih, oh bapakku tuh bersandar pada orang tua sampai 10 tahunan. 10 sampai 15 mulai ABG. Ngomongnya agak beda sedikit. Allah gitu ya. Allah gitu ya. Anak ABG gitu. Suara mulai pecah gitu ya. Kumis mulai numbuh. Waduh, mulai tanda muter-muter rata rokoknya. Dulu kan sekarang spinner ya. Ya mulai muter, nggak berasa. Cuma tambah usia mulai 15 tahun sampai 20 tahun. Mulai masa remaja. Kita bicara tentang apa pendidikan. Lo sekolah di mana bro? Gua di sini. Lo sekolah di mana? Sekolah yang diomongin. Atau kebalikannya, senengnya madol nggak sekolah gitu. Seneng, oh bangga banget bikin dosa. Gue cabut 3 hari bro, gue 7. No, dia hebat nggak sekolah. Nggak sekolah hebat. Itu masa tuh ya. Umur 25 sudah mulai ngomongin masalah keluarga, masa depan. 30 ke sana kerjaan yang diomongin. Gawe di mana bro? Bikin usaha apa gini. 35 masuk 40 baru mulai ngomongin merek obat biasanya tuh. Mimah herbal apa tuh soda, kulit manggis, daun sirsak, macam-macam tuh. Yang kita nggak makan dimakan dah sekarang pokoknya dah. Ya. Itu sampai umur 45 tuh, menjelang 50 yang diomongin apa? Merek rumah sakit baru tuh ya. Terbaru, WSN, dokter gitu ya. Nah udah umur 50 ke sono, baru tuh yang diomongin tuh dokter yang baik, dokter yang lembut. Nah, ya kalau udah 60 ke sono udah malas ngomong apa-apa dah. Ya, udah mantang juga udah ogah mantang ya. Udahlah kita mau ngapain lagi sih, tinggal nunggu waktu aja. Kita ngomong masa depan juga udah kurang semangat usia-usia gitu. Itu fase. Wabalagu arba'ina sanatan sampai usia 40. Dia berkata, Rabbi auzi'ni. Allahu Akbar. Dia enggak berkata ilahi, dia berkata Rabbi. Kalau antum tahu bahasa Arab kalimat Rabba ya Rubbu, ini adalah zat yang menciptakan kita dengan proses. Jadi kalau dia berkata Rabbi, sambil dia bayangkan masa lalunya. Dia tidak bisa memilih takdir rahim mana yang bakal mengandungnya, rahim mana yang bakal melahirkannya. Dia nggak bisa juga menolak rezeki yang masuk ke badan dia. Orang tuanya yang tidak baik, orang tua yang tidak betul, dia nggak bisa menghindar. Rabbi, Rabbi yang menciptakan diriku dengan proses. Auzi'ni, ajarkan aku ya Allah. Anashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ajarkan aku untuk bisa bersyukur ya Allah atas nikmat yang kau berikan pada aku ya Allah. Bagaimana hamba tidak bersyukur? Sahabat-sahabat dekat hamba, teman-teman lama hamba sudah duluan lewat. Ada yang OD, ada yang TO, ada yang WO, macam-macam lah pokoknya. Pokoknya wokot lah dalam kehidupan ini ya Allah. Sampai orang bilang saya ini kayak kucing, katanya nyawanya 7 katanya. Aduh, subhandai, salah subhatan, tidur jahitan. Subhan lagi, kasus selamanya ya Allah, kalau ingat masa lalu ya Allah.
Auzi'ni ya Allah an ashkura nikmataka allati an'amta alayya ya Allah. Nikmat yang kau berikan padaku ya Allah. Siapa yang nyangka hamba bisa menghafal Quran? Siapa yang nyangka hamba bisa menghafal hadis-hadis Rasulullah? Siapa yang nyangka hamba bisa bertendang ke rumahmu ya Allah? Siapa yang nyangka hamba bisa bertalbiyah ya Allah, mendatangi panggilanmu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, auzi'ni ya Allah an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan ajarkan aku bersyukur ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Apa syukurnya? Karena kau berikan kesempatan hamba untuk bisa berbuat baik. Bukankah yang masuk ke lubang kubur orang tuaku dua anak yang soleh? Bukan dua anak yang hebat, dua anak yang keker, dua anak yang jago, tidak. Dua anak yang soleh ya Allah. Hamba tak merasa soleh, cuma hamba berusaha menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bentangkan alam barzah. Rasul melihat ada sosok mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat, Berhenti cambuk malaikat, bertanya si mayit, ya malaikat, lima takifu min darbik? Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Apa jawab malaikat? Kaifa adribu wa waladuk istaghfara. Bagaimana aku bisa mencambukmu? Bagaimana aku bisa mencambukmu wahai mayit, sementara anakmu beristighfar untukmu? Masa lalu yang pernah saya alami Ustaz, ini mungkin gak kembali Ustaz. Dulu saya durhaka Ustaz, dulu saya berbuat dosa, saya bikin orang tua saya kecewa. Padahal orang tua saya berdoa Rabbi habli minas salih. Saya lahir gak sempurna Ustaz, cuma betullah pepatah mengatakan kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang kala Ustaz. Ya. Waktu saya digendong sama orang tua saya itu nggak pernah menghardik saya. Bahkan dia mengatakan anak ganteng, masih lucu, anak raja. Padahal bapak saya nganggur saat dia bilang anak raja. Ibu saya itu masya Allah Ustaz. Cuma air susu dibalas air tuba Ustaz. Lingkungan mendominasi hidup saya, sehingga perlahan saya terbentuk menjadi seorang gangster Ustaz. Apa yang saya gak rasakan? Coba kematian yang saya belum rasakan Ustaz. Dulu saya pede banget, berani mati. Padahal kalau saya mati dulu, tak kemana Allah letakkan saya. Jangan-jangan lubang kubur saya lubang neraka, bukan lubang surga Ustaz. Ini yang membuat saya bersyukur Ustaz. Saya gak pernah ngayal Ustaz kalau bakal demen belajar Quran Ustaz. Ya Allah, tidak ada dalam agenda hidup saya duduk di pengajian sore-sore, itu tidak ada. Tidur pun saya nggak paham doanya, bangun pun saya nggak ngerti bacanya, Ustaz. Ya Allah, wallahi saya nggak pernah tahu, Ustaz. Tapi sekarang Allah letakkan saya berada di sini, Ustaz, di tengah-tengah teman yang sedang belajar, yang ya Allah saksi hidup dalam badan ini masih ada, Ustaz. Yang membuat saya bingung, mau Allah ini apa? Cuma mungkin yang saya kecewa Ustaz, saya nggak bisa ketemu orang tua saya lagi Ustaz. Cuma batu nisan, cuma tulisan yang saya baca namanya ada di belakang nama saya, Fulan bin Fulan. Ya Allah, Ustaz, adakah Islam mengajarkan bagaimana berbakti kepada mereka ketika mereka sudah tidak ada? Demi Allah, sekarang saya punya semuanya, Ustaz. Tapi setelah saya paham waridallah firidal walidain wa suhtallah fi suhtil walidain, demi Allah, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ya Allah, ambil semua usahaku, ambil semua nama besarku, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil ya Allah. Tapi tolong ya Allah,
Jangan pernah kau habis rasa cinta ini pada kedua orang tuaku, ya Allah. Ini yang membuat hamba bertahan saat ini. Ya Allah, masihkah ada sesecah cahaya dalam kehidupan yang membimbing hamba untuk menjadi anak yang saleh, anak yang saleh, anak yang pernah didoakan sama orang tuanya yang sudah meninggal, Rabbi habli minas sholihin. Anak yang pernah bercokol dalam kandungan seorang ibu, yang saya nggak pernah tahu saat itu apa yang dia katakan sambil mengusut perutnya, Rabbi habli minas sholihin. Anak yang dilahirkan dengan kesederhanaan, dibalur dengan doa, Rabbi habli minas sholihin. Tapi yang terjadi kebejatan dalam hidup yang hamba rasakan, ya Allah. Dia kritisi hidupnya. Allah bikin lembut hatinya, Allah bikin lembut dadanya. Hidayah pun mulai masuk, ya Allah, subhanallah. Ternyata ayat yang saya baca, ayat yang saya hafal, ayat yang saya mulai mengerti tafsirnya, ya Allah, betul-betul memberatkan dosa dalam dada ini. Wajar kalau Nabi mengatakan mahaka fi nafsik wa karihta yatuliha alaihi nas. Dosa itu yang bikin dada ini nyesek, benci kalau orang tahu, ya Allah. Saya baca surat Al-Isra, Ustaz, ayat 21 sampai ayat 23. Ini ayat, ya Allah, membuat saya malu untuk menghayal tentang masa lalu saya. Ketika ayat dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīman wahfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Ternyata harta karun yang tersembunyi dalam bumi, ya Allah, kau buka harta tersebut untukku, ya Allah. Masih belayak telinga mendengar ayat yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qada, takdir. Allah telah takdirkan kamu alla ta'budu illa iyyahu, jangan kau sembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Mungkin gedung ini pernah banyak maksiat yang terjadi, tapi hari ini, ya Allah, kami bertauhid, mengatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Ayat itu harta karun untuk kami, ya Allah. Terserah orang mau berkata apa, surga hanya milik Allah. Mungkin saya nggak banyak membawa pahala, cuma saya orang yang punya niat berbuat baik. Sisa terserah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Cuma ini yang membuat saya enggak kuat menahan isak tangis. Wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan, bukan berbuat khair, bukan berbuat taib, tapi ihsan. Setelah ku tahu ihsan artinya an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah walakin Allah yarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Itu ihsan. Ternyata ada ayat yang mengatakan berbuat baik sama orang tua, ada tidak ada mereka. Oh, walaupun orang tua saya sudah nggak ada, kesempatan untuk jadi orang yang soleh masih bisa, bukan tidak. Kenapa? Karena kebaikan anak itu harta orang tuanya. Anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu, ibadahmu, semua amal yang Allah berikan sama kamu, li'abika, milik orang tuamu. Allahu Akbar, ya Allah. Ini yang membuat saya semangat nih, walaupun sedih. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Buat yang masih ada orang tuanya, dengarkan. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kalau seandainya orang tuamu salah satunya sudah tua, renta, dipaksa boros otaknya mikirin kamu sehingga dia tua terpaksa buah yang matang kena panas, atau kedua-duanya sudah tua, fala taqul lahumā uff. Jangan pernah berkata uff. Uff dalam bahasa Arab ini menghela nafas.
Orang tua panggil saya, Suhan, ya, tolong dong ambilin air tuh, bawa kemari. Ya, tuh tuh. Tolong pintu dikunci, ya. Tolong dong kunci. Iya, tuh. Tolong dong, mama mau berobat dulu nih, berapa kek? Tapi mah pas-pasan ya, tolonglah. Tuh. Ngasih cuma kepaksa. Nurut cuma kepaksa. Fala takullahu ma'uf. Kalaupun orang tuamu sudah renta, tentu dia minta tolong. Ya, orang tua kan makin hari makin kayak anak kecil, betul. Ya, kalau si bontot dilatih tita, jalan di atas rumput yang berembun, mungkin bulan depan dia akan berlari karena makin hari makin lancar jalannya, betul. Tapi kan orang tua kita nggak bisa, sudah nggak bisa jalan, kita terapi. Ayo mah tita. Ini bulan depan lari, ya nggak mungkin. Sudah makin renta dia. Ini orang tua renta, kibar. Aukilahuma, fala takullahu ma'uf. Dia bakal minta tolong jangan sampai terpaksa. Kenapa? Mumpung belum terlambat. Ini surgamu. Temui dia. Banyak orang berkeluh kesah. Ya, saya sampaikan di YouTube kajian tentang orang tua. Ya Allah, subhanallah. Ada seorang pemuda bertanya sama saya dulu. Ya. Aduh, Masya Allah Ustaz, saya pegel sama orang tua Ustaz. Aduh, saya begini salah, saya begitu salah, saya mau diomelin mulu Ustaz, bingung saya mau pulang di rumah Ustaz. Aduh, pulang dicari, nggak pulang dicariin, pulang diomelin, saya mau bingung Ustaz. Aduh, gimana nih? Orang tua saya kebangetan bawel, gini. Emang kenyataan betul. Pengajian orang tua ngeluhnya begitu juga ya. Ustaz, nih kita nih orang tua Tat yang malu sama dia Tat. Perasaan baru kemarin ngandung dia sakit di atas sakit Tat. Ya Allah, saya mah nggak hafal ayat, cuma saya berasa wahnan ala wahnin Tat. Sakit di atas sakit. Melahirkannya nyariin duit buat bayaran rumah sakit. Ya Allah, berhari-hari meredam sakit sampai keluar serasa ada yang hilang, ketika sakit itu pun hilang. Saya besarkan dengan cinta. Saya belum makan asal anak makan. Saya belum mandi asal mereka sudah rapi. Ya Allah, sekarang dia tumbuh dewasa, masuk geng-geng motor, grup gak jelas, akhirnya menzolimi saya sebagai orang tua. Ya Allah Ustaz, sakit. Masya Allah, subhanallah. Aduh, saya bingung. Ini anak mengeluh, ini orang tua mengeluh. Di situ saya belajar. Iya ya, kasih orang tua itu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Mulai kita dipaksa dewasa oleh keadaan, mulai dipaksa kita oleh kondisi yang mengatakan, ya Allah, ternyata yang namanya orang tua itu, seburuk-buruknya orang tua, telah menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan yang kita lakukan. Ya. 10 kesalahan yang anak lakukan, anak orang tua siapkan 11 maaf untuknya. 100 dosa yang anak lakukan, orang tua menyiapkan 101 maaf buat anaknya. Gak usah khawatir, kamu masih punya orang tua, temuin dia. Sampai saya sampaikan dalam ceramah tersebut, kamu yang benci sama orang tua kamu yang gak ngelihat kelebihan dia, sehingga membuat kamu masuk kelompok-kelompok yang gak jelas untuk bisa freedom, bebas dalam hidup, freestyle, gak ada yang ngatur dalam bergaya. Coba deh gini, kamu tuh turunan orang baik, insya Allah kamu baik ya. Sekali-kali kamu teh lihat orang tua kamu lagi tidur, coba ya, lihat ibu kamu, coba lihat ya, lihat ayah kamu, lihat sekali-kali, lihat coba. Ayah yang sombong, ayah yang keras, ayah yang pernah nimpuk kita, mukul kita, sekali-kali lihat coba. Ya, ketika dia lagi tidur, coba lihat, tatap wajah ayah kita coba. Ya Allah, ayah, coba lihat. Masya Allah, napasnya. Coba lihat. Allah, ayah.
Ini orang yang kau benci. Coba lihat, kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Coba lihat, matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba, giginya sudah mulai tanggal. Coba lihat, pundaknya yang kokoh sudah mulai tampak tua. Angkat tangannya, lihat, keriput di mana-mana sudah mulai kelihatan. Ya Allah, coba lihat kaki ayah kita, lihat kukunya coklat hitam, bukan karena jorok berbenturan dengan kerikil yang keras. Di lada menanam, subhanallah. Ini orang yang kau benci? Atau kamu yang memang benci sama mama kamu, yang kamu mau bilang mama kamu tidak pernah akur sama mantunya, orang paling galak, orang paling semuanya. Lihat mama kamu lagi itu, coba. Coba. Orang yang kamu benci itu, lihat. Orang yang kamu nomor 2 kan dalam hidup setelah kau menikah dengan perempuan yang cantik, betul, coba lihat. Ya Allah, mama, kerut di kening mama sudah mulai tampak. Coba, mata mama yang hitam sudah mulai bersepah, keriput tampak di mana-mana. Coba, pipinya yang cabi sudah mulai keriput. Lihat napasnya. Coba lihat. Ya Allah, angkat tangan, coba angkat tangan yang pernah membelai kamu dulu, lihat. Ya Allah, mama, tangan lentik sudah mulai keriput, bahkan telapaknya pun tidak memutih karena kena bumbu dapur dan kotoran-kotoran lainnya. Ya Allah, lihat kukunya, lihat kuku kakinya, lihat. Demi Allah, inikah orang yang kau benci, orang yang kau katakan tak ada kebaikannya sama sekali? Wallahi, temui mereka. Sebelum terlambat, ambil tangannya, ambil tangan mereka, rasakan wangi kulitnya. Cium, rasakan wangi kulit orang tua kita. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka, kalau sudah tiada, wallahi akhi, air mata ini tidak mungkin menghidupkan mereka. Isak tangismu tidak mungkin menghentikan orang yang menggali lubang kuburnya. Dadamu terisak sesak terasa, tak mungkin menggetarkan malaikat menyetop ketika mengambil nyawanya. Inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Roh ketika dicabut, mata yang ikut. Selamat tinggal manusia mulia. Selamat tinggal pintu keridhaan. Selamat tinggal kebaikan. Ya Allah, mereka telah tiada. Itu akan terjadi. Mumpung belum terlambat, cintai mereka, muliakan mereka. Wallahi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho mereka, orang tua kita. Murkanya pun sama. Gapai ridho mereka. Dunia ini tidak ada yang sulit. Penyakit apa yang bisa menempel di badanmu kalau orang tuamu ridho? Siapa yang bisa membantai dirimu kalau dua orang tuamu minta selamat untuk anaknya? Wallahi, tidak ada yang membahayakan dirimu kalau ridho mereka kau miliki. Ini mudah sekali. Allah dekatkan dengan kehidupan kita. Fala takun lahum ma'uf wa kun lahum qawlan karima. Oleh karena itu, untuk urusan orang tua, wa kun lahum qawlan karima, udah ngomong yang baik, ngomong yang karim. Kamu boleh kasar sama orang, kamu boleh gampang mukul orang, boleh dikit-dikit nusuk orang, itu urusan kamu lah. Sama orang tua jangan. Sampai Allah katakan, waghfir lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, merendah bak piik burung di hadapan induknya, merendah. Kamu punya anak buah, kamu ketua geng, orang takut sama kamu, merendahlah. Tidur di paha orang tuamu, letakkan kepalamu di bahunya. Balur aku dengan doa.
Balur aku dengan doa. Karena hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Wallahi wahai orang tuaku, ini masalahku tak kunjung usai dalam hidup ini karena maksiat yang kulakukan. Innar rajula la yuramu rizqa bitanbin yusibu. Dosaku banyak menghalangi doa yang kupanjatkan ke Allah, yang kubutuhkan ridhamu. Faqul lahum qawlan karima, katakan perkataan yang karim, yang baik, yang lembut untuk mereka. Wahfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah di hadapan mereka bapak ibu, di hadapan induknya, sambil mengatakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihi mereka ya Allah, cintai mereka ya Allah seperti mereka mencintaiku ketika aku kecil. Kama rabbayani, kama rabbayani. Kita disuruh ingat apa kebaikan yang pernah dia lakukan, jangan ingat salahnya. Dalam berinteraksi dengan manusia, lihat kelebihannya, bukan dilihat salahnya. Karena kalau kita cari salah di orang, orang mana yang nggak punya salah, betul? Tapi kalau ingat baiknya, itu yang bakal bikin kita awet. Apalagi sama orang tua. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan kumpul kita di sini ini betul-betul mensupport hati kita untuk lebih mendalami Islam dengan benar. Dulu kita bongkahan batu keras yang susah dipecahkan. Biarlah waktu dan ilmu nanti yang bercerita. Kita akan milik potongan-potongan batu kecil yang bisa dipakai untuk membangun sebuah gedung. Karena kita nggak pernah tahu hari yang akan datang seperti apa. Tapi mumpung masih ada, apa kata Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantazir as-subh wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Tolong, kalau kalian ada di sore hari, jangan tunggu pagi berbuat baik. Pun kalian di pagi hari, jangan tunggu sore berbuat baik. Fastabiqul khairat. Masih ada orang tua, berbuat baiklah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang saleh, anak yang saleh, anak yang paling tidak punya niat, punya niat. Ya Allah, andai kau titipkan rezeki lebih padaku ya Allah, kan kutuntun tangan kedua orang tuaku memutari Ka'bahmu ya Allah. Yang kubutuhkan cuma doa menatap dua kemuliaan yang pernah kau ciptakan. Izinkan aku di ujung hayatku ini ya Allah menggandeng mereka, agar aku bisa melihat betapa indahnya rumahmu, betapa indahnya makhluk yang kau ciptakan untuk kedua orang tuaku ya Allah. Ayo ayah, ayo ibu, angkat tanganmu. Bismillah, Allahu Akbar. Ibu katakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Ayo katakan sampai rukun yamani. Ayo katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 7 kali kau putari, kau ajarkan dia. Di maqam Ibrahim kau katakan salatlah kalian 2 rakaat. Tataplah wajah Ka'bah, tataplah. Di sini Uwais Al-Qarni pernah meminta kepada Allah agar dimuliakan ibunya dengan sorga. Ibunya berkata, Uwais, mintalah untukmu, tidak ibu, cukup untukmu. Karena ketika engkau ridho menginjakkan kakimu di sorga, ridho Allah akan diberikan untukmu. Masya Allah. Bawa mereka ke Safa Marwah. Ayo mama, ayo ayah. Inna Safa wal Marwata min sa'irillah. Ayo. Sampai di Safa, ajak mereka menghadap kiblat. Ayah, ibu ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjasa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ayah ibu, angkat tanganmu, berdoalah yang lama. Nabi mensyariatkan berdoa yang lama di Safa. Doakan anakmu yang berlumuran dosa itu. Doakan anakmu ini bisa menghela debu dari mutiara yang ada dalam hati ini. Doakan. Orang tua berdoa. 3 kali diulang, gandeng mereka menuju Marwah. Wahai ayah, wahai ibu, ku nanti kau di pintu Marwah. Kita tahallul nanti. Kita pasti bisa insya Allah. Ya, kita pasti bisa. Sudah, tinggalkan masa lalu, buka lembaran baru. Al-amal bi khawatimih. Amalan tergantung akhir. Kita berdialog. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin.